Sementara untuk sidang etik Ibda Arsyad Daifa Gunawan yang terseret kasus Verdi Sambo ditunda karena saksi kunci sakit. Saksi kunci itu adalah AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Wakil Kepala Detasemen B Biro Paminal Divisi Propam Polri. Ibda Arsyad sebelumnya menjabat mantan Kepala Subunit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Ditunda, ya ditunda, termasuk Bejanaka ditunda karena saksi kuncinya sakit. Yang AKBP AR betul, AKBP sakit, sehingga ada saksi-saksi yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Kalau tidak hadir ya terpaksa ditunda, biar betul-betul putusan sidang ini komprehensif. Informasi terkini dari pemecatan Verdi Sambo di Polri akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, setelah sidang menolak banding Verdi Sambo, bagaimana selanjutnya untuk proses pemecatan? Untuk prosesnya sendiri akan berlangsung dalam tahap administrasi setelah komite banding memutus menolak hasil banding atau upaya banding yang dilakukan Verdi Sambo atas pemecatannya atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dirinya dalam putusan sidang etik yang berlangsung pada akhir Agustus atau tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2022 lalu. Penegasan ini disampaikan dalam hasil sidang banding yang berlangsung pada hari ini, disampaikan langsung oleh Ketua Komite Banding Komjen Agung Budi Marioto yang juga menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Mabes Polri, didampingi oleh satu Wakil Ketua Komite Banding dan 3 anggota Komite Banding yang ikut dalam proses persidangan banding pada hari ini begitu. Proses administrasi sendiri akan memakan waktu kira-kira 3 hari, itu penegasan terakhir yang disampaikan Irjen Dedi Prasetyo selaku Kepala Divisi Humas Mabes Polri, yang akan dilakukan oleh Asisten SDM, Asisten Sumber Daya Manusia Mabes Polri, untuk kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh Kapolri dalam bentuk surat keputusan dari Kapolri, sehingga itulah yang akan menjadi bukti kuat atau penegasan kuat bahwa Verdi Sambo sudah dinyatakan dipecat dan tidak lagi menjabat sebagai anggota aktif dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, apapun jabatannya, termasuk terakhir sebagai Patianma begitu ya. Nah, ini juga merujuk dari sejumlah aturan yang digunakan oleh pihak Komite Etik maupun juga Komite Banding Mabes Polri dalam menetapkan status ataupun juga sanksi etik kepada Verdi Sambo begitu, terutama yang pertama berhubungan langsung dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Disebutkan di pasal 11 terutama bahwa PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat bisa dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan 3 hal begitu atau 3 alasan. Pertama, melakukan tindak pidana, baik itu upaya tindak pidana yang sudah diputuskan penjara dengan kekuatan hukum tetap maupun diketahui melakukan atau menyebarkan keterangan palsu atau tidak benar saat mendaftar sebagai anggota Polri, maupun juga melakukan upaya secara berkelompok melakukan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau kegiatan yang menentang negara, atau juga bisa melakukan pelanggaran yang ujung-ujungnya melanggar janji anggota Polri begitu, ataupun juga kode etik profesi yang sudah dimuat begitu dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 begitu, maupun juga melakukan atau meninggalkan tugas atau hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan kedinasan anggota Polri. Nah, bagaimana tindak lanjut setelah itu? Karena kalau saya merujuk pada pasal 15 disebutkan di situ bahwa yang berwenang untuk memberhentikan anggota Polri yaitu Presiden untuk polisi dengan pangkat Kombes ke atas dan Kapolri untuk pangkat AKBP ke bawah. Penegasan yang disampaikan terakhir kali oleh Irjen Dedi Prasetyo bahwa tidak akan ada prosesi ataupun seremoni pencopotan ataupun juga pelepasan atribut dari Verdi Sambo sebagai anggota aktif dari Mabes Polri ini. Audrey. Verdi Sambo resmi dipecat dan ini adalah keputusan final juga mengikat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa.